Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Kak Furqon di channel Arif Furqon. Pada kesempatan kali ini Kak Furqon tidak akan membahas soal ya, tapi Kak Furqon akan berbagi tentang update penting SNMPTN, UTBK, SBMPTN 2021. Ini merupakan materi dari LTMPT yang sudah disosialisasikan pada tanggal 16 Desember 2020. Bagaimana? Sudah siap ya teman-teman kelas 12 ini untuk berjuang di UTBK, SNMPTN maupun SBMPTN tahun 2021. Tentunya ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya, supaya kalian nanti bisa lancar semuanya ya. Oke. Teman-teman perhatikan untuk hal yang pertama itu adalah tentang pembuatan akun itu sering gagal. Nah, ini ada beberapa sebab yang harus teman-teman pahami. Kenapa sih kalau kita membuat akun di LTMPT itu sering mengalami kegagalan? Yang pertama, pembuatan akun LTMPT tidak tuntas. Jadi teman-teman untuk langkah awal, misalkan pengisian nama, pengisian alamat dan lain-lain itu sudah benar katakanlah. Tetapi di tahap pertengahan tahap atau tahap yang akhir nanti masih ada yang kosong, itu juga membuat akun yang akan dibuat itu gagal. Gitu ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan apa aja yang harus diisi pada saat membuat akun di LTMPT itu. Nah, ini tanggal-tanggalnya perlu teman-teman catat ya. Pada 4 Januari sampai 7 Februari 2021 itu jadwalnya pembuatan akun untuk SNMPTN tahun lulusan 2021. Jadi untuk teman-teman yang sekarang kelas 12 ya, ini tanggal 4 Januari sampai 7 Februari 2021. Kemudian pada tanggal 7 Februari sampai 12 Maret 2021 ini pembuatan akun untuk teman-teman yang SBMPTN tahun lulusan selain 2021. Tentunya lulusan atasnya ya teman-teman, bukan bawahnya masih kelas 11, jadi tahun 2020 dan 2019 ya. Jika sudah punya akun tidak perlu membuat akun lagi. Jadi untuk ini khusus yang teman-teman selain angkatan 2021 pasti sudah punya akun dan teman-teman nggak perlu membuat akun lagi. Tetapi wajib ingat password. Kalau lupa gimana Kak? Nanti ada panduannya. Khusus lulusan MA atau madrasah aliyah wajib membuat akun baru ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menyiapkan akun baru. Karena apa? Karena untuk menyinkronkan ya kan semua data yang dimiliki LTMPT. Kemudian masalah yang kedua itu adalah komplain sering terlambat. Jadi komplain dari sekolah misalkan data tidak sesuai itu sering terlambat. Jadi sering kelupaan tanggal-tanggalnya. Jadi nanti akunnya juga menjadi gagal untuk dibuat. Jadi teman-teman harus benar-benar mengingat tanggal-tanggal yang ditentukan oleh LTMPT. Paham teman-teman? Oke, lanjut sekarang. Masalah yang berikutnya adalah tentang input data ke PDSS tidak tepat. Jadi datanya itu kan banyak, ada nama, ada nilai dari kelas 10 sampai kelas 11 ya, semester 1. Ini semuanya itu yang diisi itu banyak sekali. Jadi teman-teman harus cermat sekali dalam membuat atau menginput semua data ke PDSS itu. Karena kalau tidak sesuai nanti juga menyebabkan akun teman-teman bisa gagal untuk dibuat. Kemudian adanya perbedaan persepsi siswa, sekolah, dan orang tua. Dalam hal ini, LTMPT itu menyerahkan semuanya ke sekolah. Jadi sekolah yang menyelesaikan. Kalau ada perbedaan pendapat atau persepsi siswa, sekolah, dan orang tua. Misalkan aku pengennya ke kampus ini. Jadi nanti kan hubungannya sama guru BK ya. Kemudian upload foto yang tidak valid. Jadi kadang teman-teman ada upload foto selfie itu tidak valid ya. Jadi fotonya harus formal ya, yang sudah ditentukan oleh LTMPT. Oke, bisa dipahami? Oke, itu adalah tentang pembuatan akun yang
sering gagal itu ada beberapa masalah ini dan harus teman-teman perhatikan karena pembuatan akun ini adalah langkah awal kalian untuk masuk ke PTN ya. Oke, dengan S6PTN. Yang berikutnya ada kuota dan jalur. Ada 3 jenis kuota ya, dan jalur ada 3 jalur. Jalur yang pertama itu adalah S6PTN. Ini minimumnya diambil 20%. Kemudian jalur yang kedua itu adalah SBMPTN, minimumnya 40%. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Ini maksimumnya hanya 30%. Dan nanti semua jalur ini itu akan menuju ke sini ya, PTN BH atau PTN dengan badan hukum. PTN yang didirikan pemerintah yang memiliki status badan hukum publik otonom. Ini yang disebut PTN BH. Nah, nanti di Indonesia ini ada 12 jenis PTN BH atau 12 kampus ya yang termasuk PTN BH. Jadi teman-teman harus mengingat ini. Ini yang pertama ada ITB, kemudian ITS, IPB, UI, UGM, Undip, Unpad, Unair, USU, UPI, UNS, dan yang terakhir adalah Unhas. Jadi 8 ini itu termasuk PTN BH atau PTN dengan badan hukum. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke. Itu tentang kuota dan jalur. Kemudian masalah ketiga itu adalah S6PTN. Jadi teman-teman harus mengingat tanggal-tanggalnya ini ya. Yang pertama adalah 23 Desember itu LTMPT mengambil data dari Pusdakti atau istilahnya datanya siswa itu diambil 23 Desember. Kemudian 28 Desember itu LTMPT mengumumkan kuota ke masing-masing sekolah. Jadi nanti ada ketentuannya ya. Jadi tidak semua sekolah itu mendapat sekian persen gitu. Kemudian tanggal 15 Januari 2021 ini jadwalnya paling lambat revisi sekolah ke LTMPT. Jadi misalkan ada data yang tidak sesuai seperti tadi, jadi sekolah ini paling lambat itu 15 Januari 2021 harus confirm ke LTMPT. Kemudian masalah kuota, ini adalah 40% jika akreditasinya A, 25% jika akreditasinya B, 5% jika akreditasinya C. Kemudian pilihan maksimal pada S6PTN ini itu adalah 2 prodi dan 2 PTN, tetapi ada aturannya. Aturannya apa Kak? Aturannya adalah 1 PTN yang dipilih harus berasal dari daerahnya dia. Nah, misalkan siswa A ini posisinya di Surabaya rumahnya. Jadi misalkan dia memilih 2 PTN, jadi salah satu PTN-nya itu harus berasal dari daerahnya. Ya bisa ITS, kan? Bisa UNER. Kemudian pemeringkatan itu berdasarkan nilai akhir dan sertifikat. Jadi nilai akhir dulu ya teman-teman. Jadi kalau nilai akhir nanti endingnya sama, baru diperhitungkan sertifikat. Kemudian yang terakhir itu tentang UTBK SBMPTN. Jadi UTBK SBMPTN ini dilaksanakan bebarengan atau bersamaan nilai keluar setelah pendaftaran UTBK. Kemudian UTBK Saintek dan Soshum ini waktunya 195 menit. Kemudian UTBK campuran waktunya 285 menit. Ada yang berbeda ya di UTBK kali ini, berbeda dari tahun kemarin. Tahun kemarin hanya TPS, tahun ini ada TKA ya. Otomatis kalian perlu belajar Saintek dan Soshum. Biaya pendaftaran itu 200.000 untuk Saintek dan Soshum, sedangkan campuran agak lebih mahal yaitu 300.000. Maksimal memilih 2 prodi dan 2 PTN. Kalau ini bebas ya, UTBK SBMPTN. Kalau S6PTN tadi ditentukan salah satu PTN-nya harus berasal dari daerahnya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini beberapa poin penting atau update penting S6PTN UTBK SBMPTN 2021 yang harus teman-teman mengerti dan ingat ya. Oke. Jadi semoga teman-teman semua ini tetap semangat ya dalam belajar menyiapkan ataupun menyiapkan data-data untuk sukses diterima di PTN yang kalian inginkan. Seperti itu ya teman-teman. Dari saya, Kak Furqon doakan semoga semuanya diterima di PTN favorit. Oke, sukses selalu ya. Semoga bermanfaat materi dari Kak Furqon ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sukses di UTBK S6PTN atau SBMPTN 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.